Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wa ayyatuhal akhwat, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita pada Risalah Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Tapi pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang apa? Al-Lawh wal Qalam, wa nu'minu bil-lawhi wal qalam. Baik. Satu pertanyaan. Ya. Sebutkan perselisihan ulama tentang awal makhluk. Nah. Ada 3 pendapat. Baik. Yang pendapat pertama, Arsh adalah yang pertama kali. Ini pendapat dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Baik. Nah, bahwasanya yang pertama kali adalah apa? Al-Qalam. Ya, yang pertama kali adalah qalam, dan ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan juga Syekhul Albani rahimahullah. Nah, air, ya, air. Taib. Dan pendapat yang paling kuat adalah Arsh. Nah, pendapat yang paling kuat bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Arsh. Nah, sesuai. Taib. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullah, wal arsyu wal kursiyyu haqqun. Dan arsh dan kursi adalah hak, yakni benar adanya. Wajib bagi kita semuanya untuk mengimani adanya arsh dan adanya kursi. Taib. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala ingin membahas pada poin ini, menjelaskan kepada kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah arsh dan masalah kursi, serta membantah pendapat para ahlul kalam, para ahli filsafat yang memalingkan makna arsh dan makna kursi. Jadi kenapa Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala membahas masalah arsh dan masalah kursi dalam kitab akidah ini? Karena orang-orang ahlul kalam, ahli filsafat, ahlul bid'ah mengingkarinya atau merubah makna arsh dan makna kursi dari hakikatnya. Baik. Dalam masalah ini, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama, bahwa arsh adalah hak. Arsh adalah hak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang arsh dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan ini termasuk ilmu gaib, ya, termasuk masalah gaib yang wajib diimani oleh seorang mukmin. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa adalah bahwa mereka mengimani ghaib. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sifat yang paling utama bagi seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala
bahwa mereka mengimani tentang hal-hal gaib. Ya, hal-hal gaib yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak Al-Qur'an, dalam banyak ayatnya mensifati arsy dan menyebutkan kata arsy ini di banyak tempat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mensifati arsy-Nya dengan arsy yang agung. Dalam surat An-Naml ayat 26 Allah berfirman, Rabbul Arsyil Azim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb. Ya, arsy, Rabb-nya arsy yang mulia. Yani dan ini Al-Azim sifat kepada arsy. Ya, Al-Azim sifat kepada arsy. Jadi Allah mensifati arsy-Nya dengan keagungan. Demikian juga dalam surat Al-A'raf ayat 54 Allah mensifati bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Sesungguhnya Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah tinggi di atas arsy. Allah menuju ke atas arsy. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mensifati arsy-Nya itu bisa dibawa oleh para malaikatnya. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 7, alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu. Ya, mereka para malaikat ya memikul ya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensifati arsy-Nya itu di bawah. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tiang. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ketika dibangkitkan besok pada hari kiamat, ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Musa alaihi salam ya yang lebih dahulu daripada beliau. Beliau mengatakan akhidun biqaimatin min qawaimil arsy. Nabi Musa itu memegang salah satu tiang dari tiang arsy. Berarti arsy itu memiliki apa? Tiang. Ya, memiliki tiang. Maksudnya di sini ayyuhal ihwa bahwa arsy sering disebut di dalam Al-Qur'an dan juga sering disebut di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang demikian, maka wajib bagi kita untuk apa? Mengimaninya. Karena sifat seorang mukmin adalah beriman dengan semua yang dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan setiap yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ya, jadi adanya arsy ini adalah apa? Hak. Ya, benar adanya, wajib untuk diimani. Masalah yang kedua, ayyuhal ikhwah, adalah makna arsy. Arsy secara bahasa adalah sarirul malik. Ya, apa? Permadani raja. Allah Subhanahu wa taala berfirman menghabarkan tentang Ratu Bilqis, walaha arsyun adzim. Dia, yakni Ratu Bilqis, memiliki permadani yang mewah. Ya, surat An-Naml ayat 23. Baik. Adapun secara istilah, arsy adalah sarirun dzu qawaima tahmiluhul malaikah khalaqahu wa wastawa alaihi wa huwa saqfu hadzal alam. Ya, arsy adalah sebuah permadani yang memiliki tiang-tiang yang dibawa oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan arsy dan Allah Subhanahu wa taala berada di atasnya. Tinggi di atasnya. Dan arsy merupakan atap bagi alam semesta ini. Ya, ibaratkan kubahnya makhluk. Itulah arsy.
Nah, jadi ini makna arsy secara bahasa dan secara syar'i. Ya, sebagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masalah yang ketiga, penafsiran para ulama, para ahli kalam dan ahli filsafat tentang makna arsy dan bantahan kepada mereka. Arsy menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi, yaitu permadani yang memiliki tiang-tiang yang dibawa oleh para malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tinggi di atasnya. Dia ibarat apa? Atap atau kubah bagi alam semesta ini. Namun orang-orang ahlul kalam, orang-orang ahlul kalam dan ahlu filsafat, mereka mentahrif. Apa mentahrif? Merubah, memalingkan makna yang sesungguhnya ini. Sehingga mereka mengatakan arsy adalah al-mulk, kerajaan. Jadi mereka merubah. Makna arsy adalah kerajaan. Dan ini ayyuhal ikhwah adalah termasuk memalingkan makna dari aslinya, hakikatnya. Kita punya kaidah, al-aslu fil kalam al-haqiqah. Asal dalam ucapan adalah harus dibawa kepada hakikatnya. Kalau arsy, maka kita katakan arsy. Jangan kemudian dirubah kepada kerajaan. Oleh karenanya, kita bantah ucapan mereka ini dengan beberapa bantahan. Bantahan yang pertama, bahwa ucapan mereka ini adalah ucapan yang menyelisihi ahli bahasa. Ya, karena arsy dalam bahasa Arab adalah permadani bagi raja, bukan kerajaan. Bukan kerajaannya, tapi permadani bagi raja. Sebagaimana dalam Al-Quran tadi tentang Ratu Bilqis. Walaha arsyun adim. Ya, jadi bukan kerajaan. Ya, maka ucapan para ahli kalam dan ahli filsafat yang memalingkan makna arsy ini adalah bertentangan dengan bahasa Arab. Ya. Yang kedua, kita bantah juga dengan firman Allah dalam surat Al-Haqqah ayat 17. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala ini dibawa oleh malaikat yang berjumlah 8. Ya, Al-Haqqah ayat 17 Allah berfirman, "Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah." Dan membawa arsy Rabbmu di atas mereka pada saat itu berapa? 8 malaikat. Kalau kerajaan, apa yang mungkin dibawa oleh 8 malaikat? Paham maksudnya? Kalau kita artikan bahwa arsy itu adalah kerajaan, masa kerajaan bisa dibawa oleh malaikat yang 8? Tentu ini adalah apa? Menyelisih. Demikian juga menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 7. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu di atas air. Apakah mungkin kita artikan kerajaan Allah di atas air? Berarti sedikit dong kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sahabat Ibnu Rawahah juga pernah mengatakan, "Wa innal arsya fawqal ma'i tafa wa fawqal arsy rabbul alamin." Sesungguhnya arsy itu di atas air dan di atas arsy ada Rabb kita, Rabb semesta alam. Baik. Yang ketiga, bantahan yang ketiga kita bantah mereka dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innan nasa yus'akun fa akunu awwala man yufiq." Sesungguhnya manusia itu apa? Mereka besok pada hari kiamat pingsan. Dan saya orang yang pertama kali sadar. Ya. Fa idza bi Musa akhidun biqaimatin min qawaimil arsy. Tiba-tiba saya telah melihat Nabi Musa alaihissalam telah memegang salah satu tiang dari tiang-tiang arsy. Wala adri afaqa qabli am juzia bisaqatit tur. Saya enggak tahu apakah Nabi Musa
alaihi salam itu sadar sebelum saya, mendahului saya, ataukah memang dia enggak dipingsankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena sudah dipingsankan dulu ketika di At-Tur, lembah At-Tur. Taib. Apakah mungkin kita artikan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam memegang kerajaan Allah? Di sini jelas tidak mungkin. Jadi, ayyul ihwa, 3 poin tadi membantah, atau 3 dalil tadi membantah penafsiran, ya, atau penyelewengan, penyimpangan makna yang dilakukan oleh ahli kalam dan ahli filsafat yang mengartikan bahwa makna arsy adalah apa? Ya, adalah kerajaan. Ya. Jadi ini adalah makna atau penafsiran yang menyimpang karena menyelisihi bahasa Arab, menyelisihi Al-Qur'an dan menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta menyelisihi kaidah. Kita tambahkan juga yang keempat, menyelisihi kaidah. Kaidah apa? Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Asal dalam ucapan adalah hakikatnya. Kita harus bawa, tidak boleh kita palingkan kecuali apabila ada indikasi yang kuat. Baik. Selanjutnya kita berpindah kepada makna kursi. Kursi ayyul ihwa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam satu tempat saja. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam sebuah ayat yang paling utama di dalam Al-Qur'an, yaitu ayat kursi. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Ya, kursinya Allah Subhanahu wa taala itu luas, ya, seluas langit dan bumi. Surat Al-Baqarah ayat 255. Baik. Masalah yang pertama, ya, kita bahas pada pembahasan tentang kursi ini beberapa permasalahan. Masalah yang pertama, ya, kursi adalah hak. Ya, kursi adalah hak, yakni wajib kita imani. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Bahkan menyebutkannya di dalam ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana dalam hadis Ubay bin Ka'ab, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada beliau, ya, tahukah kamu wahai Ubay, ayat apa yang paling utama di dalam Al-Qur'an? Lalu beliau menjawab tentang apa? Ayat kursi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, liyahni'aka al-ilmu abal mundir. Ya. Semoga kamu berbahagia dengan ilmu wahai Abul Mundir, yaitu Ubay bin Ka'ab, ya, seorang sahabat yang mulia yang ahli Al-Qur'an. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ya, di antaranya Rasulullah mengatakan, mal kursiyyu baina yadail arsy illa kahalqatin min hadid. Ya, tidaklah kursi di depan arsy kecuali seperti, ya, gelang dari besi. Ini menunjukkan bahwasanya kursi Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Ya, sangatlah besar. Baik. Jadi dari ayat dan hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa kita wajib mengimani adanya kursi. Tidak boleh bagi kita untuk mendustakannya, tidak boleh bagi kita untuk meragukannya. Masalah yang kedua, makna kursi. Makna kursi, ya, secara bahasa, ya, kursi adalah makhlukun adzim. Wa huwa mawdhi'u qadamai Rabbi jalla wa ala. Ya. Kursi adalah makhluk yang besar. Dan dia adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya al-kursi maudhi'ul qadamain. Ya, kursi Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masalah yang ketiga, bagaimana penafsiran
ya, penafsiran ahlul kalam, ya, terhadap kursi. Baik. Dalam penafsiran kursi ini ada beberapa penafsiran atau beberapa pendapat. Di antaranya pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya kursi adalah arsy. Jadi kursi sama dengan arsy. Namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Sebab antara kursi dan arsy tidak sama. Kursi adalah tempat bagi kaki Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan arsy adalah ya permadani bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tentu antara keduanya adalah beda. Ya, beda. Apalagi ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya kursi itu di depannya arsy. Seperti dalam hadis tadi, mal kursi baina yadail arsy, menunjukkan bahwasanya kursi beda sama arsy. Kursi ya kursi, arsy ya arsy. Dia bukan sesuatu yang sama. Yang kedua, pendapat yang kedua, bahwasanya ya, kursi adalah ilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Tetapi riwayat ini pun lemah. Ya, riwayat ini adalah lemah. Karena kursi beda dengan ilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala ya meliputi segala sesuatu. Berbeda dengan kursi. Nah, jadi menafsirkan kursi dengan ilmu salah. Menafsirkan kursi dengan arsy juga salah. Maka penafsiran yang benar adalah penafsiran yang datang secara sahih dari Ibnu Abbas, ya, dan ini diriwayatkan secara marfu juga kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa al-kursi maudhi'u qadamai Rabbi jalla wa ala. Kursi adalah tempat dua kaki Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masalah yang keempat. Ya, masalah yang keempat ya. Masalah keempat dari masalah kursi adalah apa buah kita, buah dari iman kita kepada kursi. Apa buah kita mengimani arsy Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang arsy dan mengabarkan kepada kita tentang kursi, tentu pasti ada hikmahnya. Ya. Di antara hikmahnya ayyuhal ikhwah, agar kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita merasa takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kursinya Allah saja, ya, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, kursinya Allah saja, ya, luasnya seluas langit dan bumi, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu lebih besar, lebih agung dari kursi dan arsy. Maka tatkala seorang mukmin mengimani hal itu, mempercayai hal itu, ya, timbullah kecintaan, timbullah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian dia akan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini buah kita iman kepada arsy dan buah kita iman kepada adanya kursi. Ya, bukan hanya sekedar keyakinan begitu saja, tapi hendaknya hal itu terwujud di dalam apa? Di dalam perilaku kita, di dalam amal ibadah kita semuanya. Selanjutnya kata beliau, wa huwa mustaghnin anil arsy wa madunahu. Ya. Dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada arsy dan tidak butuh juga dengan apa yang di bawahnya arsy, yaitu langit dan bumi. Yani tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala tinggi di atas arsy, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy,
bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh kepada arsy. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97, "Fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dari alam semesta ini. Demikian juga Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 15, "Wallahu huwal ghaniyyul hamid." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha terpuji. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dan tidak bergantung kepada makhluk apapun dan kepada siapapun. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusan, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh kepada malaikat, butuh kepada nabi. Demikian juga tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, manusia dan jin, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh kepada kita. Justru kita yang butuh kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizq wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Lalu kata Allah mengisyaratkan, menjelaskan bahwa tatkala Allah menciptakan jin dan manusia ini bukan berarti Allah butuh kepada mereka. Ma uridu minhum mir rizq. Saya enggak butuh mereka memberikan rizki kepada saya. Saya enggak butuh kepada mereka untuk memberikan makanan kepada saya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha luas rizkinya dan Maha kuat. Ya. Jadi ini harus kita pahami, tatkala Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy, tatkala Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh kepada arsy. Muhitun bikulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Maksudnya adalah ilmunya. Jadi ilmu Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Buruj, "Wallahu min waraihim muhit." Dan Allah Subhanahu wa taala meliputi di belakang mereka. Demikian juga dalam surat Fussilat ayat 54. Allah berfirman, "Ala innahu bikulli syai'in muhit." Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meliputi ilmunya dengan segala sesuatu. Artinya, tatkala Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, tatkala Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas langit, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala enggak tahu apa yang dilakukan oleh makhluknya di bumi. Jadi Allah di atas arsy, Allah di atas langit, tapi Allah Subhanahu wa taala bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu enggak tahu dengan apa yang dilakukan oleh makhluknya. Allah tahu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mendengar, Allah melihat, dan Allah Subhanahu wa taala mengawasi apa yang dilakukan oleh makhluknya. Wa fauqahu, dan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Dan insyaallah taala nanti masalah ini akan kita perpanjang. Akan kita perluas dengan waktu yang ada. Karena masalah ini adalah masalah yang paling penting di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala zatnya tinggi di atas arsy, tinggi di atas langit. Wa qad a'jaza anil ihatati khalqah. Dan para makhluknya mereka tidak akan mampu untuk meliputi Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah Subhanahu wa taala meliputi makhluknya, mengetahui, mengawasi, melihat, mendengar, tapi makhluk tidak meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhituna bihi ilma. Mereka, yakni para makhluk, tidak akan bisa meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, kita kembali kepada masalah yang tadi saya janjikan, yaitu masalah ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Dan masalah ini ayyuhal ikhwah mungkin adalah masalah yang sederhana sebenarnya. Tapi kalau kita cermati, masalah ini adalah masalah yang sangat besar. Memang sederhana bagi para penuntut ilmu dan orang-orang yang fitrahnya masih bersih. Pertanyaan di mana Allah ini adalah pertanyaan yang sederhana.
Budak perempuan yang ditanya oleh Nabi saja tahu jawabannya. Namun, ayyuhal ikhwah, jika antum cermati, ya, pada tengah-tengah masyarakat kita sekarang ini, ya, termasuk di negeri kita Indonesia ini, pertanyaan yang mudah dan sederhana ini ternyata tidak sederhana yang kita bayangkan. Buktinya, coba antum tanyakan, coba antum utarakan pertanyaan sederhana ini kepada masyarakat atau orang-orang yang di sekitar di rumah kita. Ya, tentu akan kita dapati jawaban-jawaban yang berbeda dan jawaban-jawaban yang aneh kadang. Ya, pernah suatu saat, ya, saya pernah menyampaikan sebuah materi di beberapa tahun yang lalu di sebuah madrasah sanawiyah di daerah Jombang. Ya, saya lontarkan pertanyaan ini kepada murid-murid kelas 3 sanawi saat itu. Ya, kelas 3 sanawi. Berarti seringkat dengan SMA ya. Taib. Namun jawabannya aneh. Banyak di antara mereka yang nggak ngerti. Ada yang bilang Allah di mana-mana. Ini jawaban yang paling banyak ini. Ada yang bilang lagi Allah ada di hutan. Ada lagi yang bilang Allah ada di setiap negara. Di setiap negara. Ya. Yang paling aneh lagi, ada yang bilang, Ustadz, pertanyaan seperti itu adalah bid'ah. Ya. Nah, jadi ini sederhana. Masalahnya sederhana, tapi ternyata apa? Kalau antum tanya, banyak, terutama ayyuhal ikhwah, orang-orang yang malah sudah keracuni pemikiran filsafat, IAIN, ya, dan sebagainya, justru malah jawabannya aneh-aneh. Termasuk saya pernah ketemu juga di BIS, ya, seorang murid IAIN, kita pernah dialog tentang masalah ini. Dia bilang, untuk sementara waktu saya tetap berpendapat, ya, bahwa Allah ada di setiap negara. Allah ada di setiap negara untuk sementara waktu katanya. Ya, berarti belum yakin dia. Nah, oleh karenanya kita bahas insyaallah taala masalah ini dengan saya ringkas dari buku yang telah saya tulis, di mana Allah pertanyaan penting yang terabaikan. Nanti siapa yang pengen untuk mengetahui secara lebih luas dalil-dalilnya, nanti bisa melihat ke buku ini. Masalah yang pertama, macam-macam ketinggian Allah. Ketinggian Allah ada dua macam. Ketinggian zat dan ketinggian sifat. Ketinggian zat, yakni zat Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy. Ya. Ketinggian zat, yakni Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy. Dan ini ayyuhal ikhwah telah disepakati oleh para ulama salafus saleh. Kecuali orang-orang yang menyimpang seperti Jahmiyah dan sebagian Asy'ariyah. Ketinggian yang kedua adalah ketinggian sifat, yakni sifat Allah Subhanahu wa taala adalah tinggi. Dan ini disepakati oleh seluruh umat Islam, termasuk orang-orang Jahmiyah, termasuk orang-orang Asy'ariyah. Jadi orang-orang Jahmiyah dan Asy'ariyah, Mu'tazilah, mereka tidak mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi sifatnya. Namun mereka mengingkari tinggi zatnya. Sehingga mereka mengartikan ketinggian Allah Subhanahu wa taala dengan ketinggian apa? Sifat, bukan ketinggian zat. Ya, ketinggian zat. Jadi ada dua macam, ketinggian zat dan ketinggian sifat. Ketinggian sifat yakni sifat Allah Subhanahu wa taala tinggi, mulia. Adapun zatnya berarti zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, zat Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Masalah yang kedua, dalil-dalil tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas langit atau di atas arsy. Ayyuhal ikhwah, dalil-dalil tentang masalah ini sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Bahkan salah seorang tokoh mazhab Syafi'i pernah mengatakan fil Qur'ani alfu dalilin
tadullu ala fauqiyatillahi jalla wa ala. Di dalam Al-Quran ada 1000 dalil yang menunjukkan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Ya, demikian juga yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi di dalam Syarah Aqidah Thahawiyah, setelah beliau menjelaskan tentang dalil-dalil Al-Quran dan hadis, beliau mengatakan dalil-dalil ini kalau mau dibukukan sendiri, ya, maka akan lebih dari 1000 dalil, katanya. 1000 dalil. Gak macam-macam ini, 1000 dalil. Oleh karenanya, beliau menantang kepada orang-orang yang mengingkari akidah ini, silahkan membantah 1000 dalil ini. Ya, kalau mau, kalau bisa, bantah 1000 dalil ini. Nah, dan tentu saja mereka tidak akan bisa untuk apa? Membantahnya, kecuali dengan bantahan-bantahan yang tidak ilmiah, dengan bantahan-bantahan yang apa? Sangat lemah, ya, selemah sarang laba-laba. Nah, kita cuplik beberapa dalil. Di antaranya, dalil yang pertama adalah dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman, ya, tinggi di atas arsy-Nya. Istawa ala wartafa'a, tinggi dan naik. Ya, tinggi dan naik. Adapun penafsiran ahlul kalam bahwasanya istawa adalah istaula, menguasai, maka ini adalah penafsiran yang batil. Karena dalam bahasa Arab istawa tidak bisa bermakna istaula. Beda. Ya. Dan ini telah dijelaskan oleh para ulama ahli bahasa. Baik. Yang kedua, dalil dari hadis. Dalil dari hadis pun banyak sebenarnya. Tapi kita ambil satu-satu aja. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Juz'ul Qiraah, Imam Muslim dalam Sahihnya, Imam Ahmad dalam Musnadnya, Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah, dan Imam Malik dalam Muwatta, dan ulama-ulama yang lain. Saya sebutkan 5 ini saja. Bukhari, Muslim, Ahmad, Syafi'i, Malik. Kenapa saya bawakan 5 ini? Karena banyak orang mengingkari hadis ini. Termasuk orang-orang Asy'ariyah. Banyak yang melemahkan dan mendustakan, berusaha untuk, ya, mengingkari hadis ini. Ya. Kalau mereka mengingkari hadis ini, berarti secara tidak langsung mereka mencela 5 imam ini. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Kenapa mereka meriwayatkan dalam kitab-kitab mereka? Ya, kalau memang hadis itu adalah hadis yang batil. Ya, hadis yang batil atau dusta seperti anggapan mereka. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Hakam bahwasanya dia pernah memiliki seorang budak perempuan. Lalu suatu saat dia tampar, marah. Akhirnya kemudian dia ingin membebaskannya. Lapor kepada Nabi, Nabi bilang, bawa budaknya kemari. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, ya, aina Allah? Di mana Allah? Qalat fis sama'. Dia di atas langit. Qala man ana? Siapa saya? Qalat anta Rasulullah. Kamu adalah Rasulullah. Lalu kata Nabi, a'tikha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah wanita ini karena dia adalah seorang wanita yang beriman. Hadis ini ayyuhal ikhwah memiliki 2 faedah seperti yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu. Kitab Al-Ulu adalah kitab yang membahas secara khusus tentang masalah ini, ketinggian Allah di atas langit. Beliau paparkan, nukilkan ucapan para ulama, ya, banyak sekali, ratusan beliau sebutkan. Beliau mengatakan dalam hadis ini ada 2 faedah penting. Faedah yang pertama, bolehnya bahkan disyariatkan pertanyaan di mana Allah. Karena Rasulullah yang nanya. Seandainya nggak boleh atau bid'ah,
Seperti anggapan sebagian orang, nggak boleh nanya di mana Allah itu bid'ah. Masa Rasulullah SAW yang nanya, yang melakukan dibilang bid'ah? Bid'ah itu kan perbuatan yang nggak pernah dilakukan, dicontohkan Rasulullah. Nah, kalau ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, makanya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad, beliau mengatakan, siapakah yang lebih jahil dan rusak akalnya serta tersesat jalannya daripada orang yang mengatakan enggak boleh bertanya di mana Allah. Padahal Rasulullah SAW yang membuat pertanyaan itu kepada budak tersebut. Ya. Yang kedua, faedah yang kedua dari hadis ini adalah Allah berada di atas langit. Dari mana ya ikhwan? Karena Rasulullah SAW menyetujui jawaban budak perempuan tersebut. Seandainya jawaban budak tersebut salah, sesat, tentu akan diingkari oleh Nabi SAW. Ya. Namun di sini Rasulullah SAW menyetujuinya. Dan ikrar, takrir Nabi SAW adalah hujjah. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab-kitab hadis. Ya. Nah. Ya, anehnya ini, budak perempuan aja ngerti jawabannya. Tapi sekarang banyak orang-orang yang dianggap tokoh agama, kiai, habib, malah justru tidak ngerti tentang jawaban di mana Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat disayangkan sekali. Baik. Dalil yang ketiga adalah dalil ijma' ulama, kesepakatan para ulama. Dan para ulama apabila telah bersepakat, maka itu adalah hujjah. Karena kata Nabi SAW, la tajtami ummati ala dalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Ya. Kesepakatan para ulama ini tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala dinukil oleh banyak para ulama. Di antaranya adalah ucapan Imam Al-Auza'i. Beliau mengatakan, kunna wattabi'una mutawafirun nakul Allahu alal arsh. Kami dan seluruh para tabi'in sepakat mengatakan Allah di atas arsh. Demikian juga yang dikatakan oleh Imam Ibnul Mubarak. Demikian juga yang dikatakan oleh Qutaibah Ibnu Sa'id dan para ulama-ulama yang lainnya. Bahkan ayyuhal ikhwah, akidah tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala ini ditegaskan oleh Imam Syafi'i. Ditegaskan juga oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Bahkan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari termasuk orang yang menukil kesepakatan para ulama bahwa Allah tinggi di atas langit dalam kitabnya Risalah ila Ahli Shaghar. Ya, dan ditegaskan juga oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Ghunyah. Ya, dan banyak para ulama-ulama yang lainnya. Bahkan banyak para ulama-ulama madhab Syafi'i yang menegaskan ketinggian Allah. Ya, insyaallah di majalah Al-Furqan edisi depan ya, ada pembahasan yang telah kami siapkan, yaitu ketinggian Allah dalam pandangan ulama madhab Syafi'i. Yani ulama-ulama madhab Syafi'i menegaskan tentang ketinggian Allah. Ya, kita nukilkan dengan teks bahasa Arabnya bahwa banyak para ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i menegaskan apa? Allah di atas ars. Dalil yang keempat adalah dalil akal dan fitrah. Ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas ars ini juga sesuai dengan fitrah manusia. Tidak bisa dibohongi. Fitrah yang masih sehat akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu di atas ars, di atas langit. Tanya sama hati kita. Tatkala kita mengangkat tangan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemana hati kita berjalan? Orang yang fitrahnya masih sehat akan menjawab berjalannya ke atas. Makanya ngangkat tangan. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana, berarti enggak usah diangkat tangan. Gini aja. Atau gini ke samping. Karena Allah di mana-mana. Ya. Disyariatkannya mengangkat tangan dalam berdoa itu adalah satu tanda bahwa fitrah manusia meyakini Allah Subhanahu wa taala itu di atas langitnya. Baik. Kemudian adapun pendapat-pendapat yang menyimpang dalam masalah ini, ya, seperti pendapat yang mengatakan Allah ada di mana-mana,
atau yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Ya, ini ucapan-ucapan ahli filsafat yang membingungkan. Ya, makanya kalau pengin bingung, ya, maka berfilsafatlah. Kalau pengin bingung, ya. Dan syubhat-syubhat mereka dalam masalah ini, ya, semuanya telah dijawab oleh para ulama. Ya, waktunya tidak memungkinkan. Siapa yang pengin untuk lebih detail, ya, silakan membaca kitab-kitab para ulama yang khusus dalam masalah ini, seperti Al-Ulu lil Aliyyil Azim karya Imam Zahabi, atau Ijtima'ul Juyus Islamiyah Imam Ibnul Qayyim, ya, atau Isbat Sifatil Ulu oleh Imam Ibnu Qudamah dan ulama-ulama yang lain, ya, termasuk dalam buku kecil saya di mana Allah, situ telah kita ringkaskan, ya, intisari perkataan-perkataan ulama dan jawaban terhadap sebagian syubhat yang dilontarkan oleh para ahlul bid'ah yang mengatakan Allah itu ada di mana, atau Allah ada di hatiku, ya, Allah, ya, tidak bertempat, ya, tidak di atas, tidak di bawah dan sebagainya, ya. Taib. Demikian ayolah ikhwah pembahasan yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini menambahkan iman bagi kita semuanya dan menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.